Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan dalam video kali ini ada 3, yaitu kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional, dan yang terakhir yaitu melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jika kalian lihat di dalam buku cetak kalian, terdapat di halaman 36-43. Pembahasan pertama di bagian atau di materi B, yaitu kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sebelum mempelajari mengenai kedudukan Undang-Undang Dasar 1945, kita pahami dulu mengenai arti dari konstitusi. Kita membahas arti konstitusi karena biasanya Undang-Undang Dasar 1945 sering diartikan sama dengan konstitusi ataupun disandingkan dengan konstitusi. Padahal konstitusi itu memiliki arti yang lebih luas dibandingkan Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang Dasar 1945 hanya sebagian dari konstitusi, yaitu konstitusi tertulis. Jadi, pengertian konstitusi yaitu hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi ini terdiri dari 2, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah hukum dasar yang dituangkan dalam sebuah dokumen atau dibukukan. Contohnya yaitu Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, Undang-Undang, Perpu atau Perpu, Perpres, Perda Provinsi, Perda Kabupaten atau Kota. Kemudian konstitusi tidak tertulis yaitu hukum dasar yang tidak tertuang dalam bentuk formal atau tidak dibukukan. Nama lain konstitusi tidak tertulis yaitu konvensi. Konvensi ini kalau arti singkatnya yaitu aturan yang tidak tertulis, tetapi penjelasan lengkapnya yaitu aturan yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara. Contohnya ini seperti kebiasaan-kebiasaan, kesepakatan-kesepakatan. Kemudian contoh nyata dari konvensi ini yaitu pidato kenegaraan Presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan sidang DPR pada saat sidang paripurna. Kemudian upacara bendera pada tanggal 17 Agustus. Yang ketiga, Presiden menjelaskan RAPBN atau Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara ke depan DPR pada setiap minggu pertama bulan Januari. Itu merupakan beberapa contoh dari konvensi. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa mencari di buku lain ataupun di internet. Nah, kita kembali lagi ke pembahasan awal, latar belakang adanya Undang-Undang Dasar atau hukum dasar di negara lain. Nah, pada awalnya Undang-Undang Dasar ini dibuat untuk membatasi kekuasaan raja yang waktu itu berkuasa sewenang-wenang. Undang-Undang Dasar ini diperlukan untuk mengatur jalannya pemerintah. Jika suatu negara tidak memiliki Undang-Undang Dasar, maka akan banyak terjadi kekacauan dan penindasan terhadap HAM. Jadi zaman dahulu pada saat raja berkuasa itu belum mempunyai hukum dasar atau undang-undang dasar. Jadi banyak terjadi kesewenang-wenangan, penindasan terhadap HAM. Jadi sekarang hampir seluruh negara mempunyai hukum dasar atau undang-undang karena untuk mengatur jalannya pemerintahan dan tidak terjadi kesewenang-wenangan terhadap rakyat yang ada di bawahnya. Latar belakang pembuatan Undang-Undang Dasar di dalam suatu negara tentunya berbeda dengan negara lain.
Hal ini disebabkan karena adanya alasan, yaitu sejarah negara yang berbeda, cara memperoleh kemerdekaannya juga berbeda, situasi dan kondisi menjelang kemerdekaan, dan lain-lain. Jadi, hampir seluruh negara itu mempunyai hukum dasar atau undang-undang dasar, tetapi berbeda-beda latar belakangnya. Karena apa? Alasannya yang tadi. Karena di setiap negara tidak mungkin latar belakang negara tersebut membuat undang-undang itu sama, pasti berbeda. Kemudian menurut pendapat Bridge, ada beberapa alasan suatu negara memiliki undang-undang dasar. Yang pertama, adanya kehendak para warga negara, yaitu agar terjamin hak-haknya dan mengatasi tindakan kesewenang-wenangan dari penguasa. Kemudian yang kedua yaitu kehendak penguasa dan rakyatnya, yaitu untuk menjamin agar terdapat pola atau sistem pemerintahan yang jelas. Yang ketiga yaitu kehendak para pembentuk negara, kepastian tentang cara penyelenggaraan ketatanegaraan. Yang keempat yaitu kehendak dari beberapa negara yang pada mulanya berdiri sendiri untuk menjalin kerjasama. Nah, kita baru masuk kedudukan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Apa kedudukannya? Yaitu sebagai sumber hukum dan hukum dasar yang memiliki kedudukan tertinggi. Jadi kedudukannya itu jika kalian lihat di buku cetak kalian, itu dijelaskan hanya satu ya, sebagai sumber hukum atau hukum dasar yang memiliki kedudukan tertinggi di Indonesia. Tapi jika kalian lihat referensi di buku lain maupun di internet itu banyak. Kemudian pengertian dari Undang-Undang Dasar itu sendiri apa? Undang-Undang Dasar itu yaitu hukum positif yang tertinggi dan sebagai alat kontrol terhadap norma hukum di bawahnya. Hukum positif adalah hukum yang berlaku di suatu negara. Jadi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yaitu hukum yang berlaku di Indonesia yang tertinggi dan sebagai alat kontrol terhadap norma hukum yang ada di bawahnya. Kemudian jika kalian sudah jelas mengenai kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka kita juga harus tahu apa sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau apa urutan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar ini. Yang pertama ini tentu adanya pembukaan. Pembukaan sebelum dan sesudah amandemen tidak ada perubahan, yaitu ada 4 alinea. Kenapa tidak ada perubahan? Karena di dalamnya terdapat cita-cita bangsa, tujuan bangsa, dan dasar negara Pancasila. Dan alasan lainnya yaitu pada zaman dahulu pendiri negara mempunyai kesepakatan ada 5 butir yang tidak boleh diubah ketika akan mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Salah satunya yaitu pembukaan atau tidak boleh diubah pembukaan ini. Makanya baik sebelum maupun sesudah ini tidak ada perubahan di dalam pembukaan, hanya terdiri dari 4 alinea dan isinya seperti itu sejak awal. Kemudian pasal-pasalnya sebelum diubah terdapat 16 bab, setelah diubah menjadi 21 bab. Kemudian sebelum diubah terdiri dari 37 pasal dan setelah diubah menjadi 73 pasal. Sebelum diubah yang awalnya 49 ayat, setelah diubah atau setelah diamandemen menjadi 170 ayat. Sebelum diubah 4 pasal aturan peralihan, setelah diubah menjadi 3 pasal aturan peralihan. Sebelum diubah hanya terdapat 2 ayat aturan tambahan dan setelah diubah yang awalnya menjadi ayat diganti menjadi 2 pasal aturan tambahan. Nah, itu perubahan-perubahan yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar sebelum dan sesudah amandemen. Nah, ini kenapa pasal-pasalnya banyak sekali perubahan di bagian bab
pasal, ayat, aturan tambahan, aturan peralihan diubah karena atau diamandemen, alasannya karena untuk mengikuti perkembangan zaman yang ada, karena tidak mungkin permasalahan di zaman dahulu atau setelah kemerdekaan dengan sekarang itu bersama, tentu berbeda. Oleh sebab itu pendiri negara maupun pejabat-pejabat yang ada di pemerintahan itu memikirkan bagaimana untuk mengubah UUD ini agar sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. 2. Sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagian 2 ini masih termasuk di materi B. Sifat konstitusi dikelompokkan menjadi 3. Jadi sifat dari konstitusi ya, bukan sifat dari Undang-Undang Dasar. Ada 3, yaitu tertulis atau ada di dalam naskah, 2 tidak tertulis atau tidak ada dalam naskah, dan yang ketiga yaitu sifat dari konstitusi yaitu fleksibel atau rigid. Fleksibel ini artinya luas, rigid artinya kaku. Nah, konstitusi dikatakan fleksibel ataupun rigid dapat ditinjau dari sudut pandang sebagai berikut. Yang pertama, yaitu dilihat dari cara mengubahnya. Dikatakan fleksibel atau luas jika mengubah Undang-Undang Dasar atau mengubah konstitusi tidak sulit atau tidak memerlukan cara-cara yang istimewa. Dan sebaliknya, jika dikatakan rigid, jika mengubah konstitusi memerlukan cara yang tidak mudah atau memerlukan cara-cara yang istimewa dalam mengubahnya. Kemudian yang B, yang kedua, mudah tidaknya mengikuti perkembangan zaman. Dikatakan fleksibel jika bisa mengikuti perkembangan zaman, dan dikatakan rigid atau kaku apabila tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Nah, itu 2 sudut pandang konstitusi itu dikatakan fleksibel atau dikatakan rigid. Jika kalian sudah paham mengenai sifat dari konstitusi tadi, maka kita baru masuk membahas mengenai sifat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama sifatnya tertulis, yaitu rumusannya jelas, yang mengikat seluruh pemerintahan dan seluruh warga negara dalam penyelenggaraan negara. Yang kedua sifatnya singkat, yaitu memuat aturan-aturan pokok bagi penyelenggaraan negara. Yang ketiga supel atau fleksibel atau luas, yaitu isinya dapat dikembangkan atau isi dari Undang-Undang Dasar 1945 dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman atau dinamis, bisa mengikuti perkembangan zaman. Yang keempat yaitu normatif. Normatif ini yaitu memuat norma-norma serta ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan secara konstitusional. Yang kelima yaitu hukum positif yang tertinggi, yaitu hukum positif ini adalah hukum yang berlaku di suatu negara dan sebagai alat kontrol terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dalam hierarki tertib hukum Indonesia. Nah, kan waktu di kelas Ibu menjelaskan mengenai sifat yang lainnya yaitu rigid. Nah, rigid ini kan sudah masuk ternyata ke sifat konstitusi. Jadi di dalam Undang-Undang Dasar setelah Ibu cari di referensi, itu rigid termasuk ke dalam sifat konstitusi dan tidak termasuk ke dalam sifat Undang-Undang Dasar. Fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama yaitu sebagai alat kontrol. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi pengontrol antara aturan hukum yang lebih rendah dan aturan hukum yang lebih tinggi, yaitu undang-undang sebagai
aturan yang paling tinggi, mengontrol aturan-aturan yang di bawahnya apakah sudah sesuai isinya dengan Undang-Undang Dasar. Kemudian yang kedua yaitu sebagai pengatur, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 ini menjadi pengatur cara kekuasaan negara disusun, dibagi, dikelola, dan dilaksanakan untuk membatasi dan membagi kewenangan penyelenggaraan pemerintah negara agar terciptanya dan terkendalikan keseimbangan di antara penyelenggaraan negara atau check and balance. Yang ketiga yaitu fungsinya sebagai penentu, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 menjadi penentu dari hak dan kewajiban seluruh warga negara, termasuk para aparat negara. Jika kalian mungkin cari di sumber yang lain, ada banyak fungsi dari Undang-Undang Dasar. Tapi karena di dalam buku kalian hanya ada 3, jadi Ibu jelaskan 3, untuk yang lainnya itu sebagai referensi kalian jika kalian mau menambah wawasan. Materi bagian yang C yaitu peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Berdasarkan UU atau Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, terdapat urutan atau hierarki susunan dari tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Urutan yang kedua, yang paling tinggi yaitu Ketetapan MPR atau TAP MPR. Yang ketiga yaitu Undang-Undang atau Perpu atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Itu kepanjangan dari Perpu. Kemudian yang keempat ada PP atau Peraturan Pemerintah. Yang kelima ada Perpres yaitu Peraturan Presiden. Yang keenam ada Perda Provinsi yaitu Peraturan Daerah Provinsi. Yang ketujuh yaitu Perda Kabupaten atau Kota yaitu Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Itu adalah urutan atau susunan atau hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dari yang tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar sampai yang paling bawah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Selanjutnya, arti penting peraturan perundang-undangan. Apa saja arti pentingnya? Yang pertama yaitu memberikan kepastian hukum bagi setiap warga negara. Yang kedua, menciptakan rasa keadilan bagi setiap warga negara. Yang ketiga, yaitu memberikan perlindungan bagi setiap hak-hak warga negara. Yang keempat, yaitu menciptakan ketertiban dalam hidup, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu adalah beberapa arti penting adanya peraturan perundang-undangan. Tentunya dengan adanya peraturan tersebut, hidupnya lebih aman, tidak terjadi kesewenang-wenangan, dan tidak ada penindasan terhadap hak asasi manusia. Karena hak-hak dari warga negara, seluruh warga negara, itu dilindungi dalam peraturan-peraturan tersebut. Pembahasan yang terakhir yaitu terdapat di poin D. Melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain 3 sifat, kalau kita ingat yang tadi, konstitusi memiliki 3 sifat. Nah, ternyata terdapat sifat yang lain. Yang pertama yaitu dapat diubah. Sifat konstitusi ya. Yang pertama dapat diubah dan tidak dapat diubah. Undang-Undang Dasar 1945 termasuk ke dalam konstitusi atau hukum dasar
yang dapat diubah. Hal tersebut terlihat di dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota MPR harus hadir dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 orang dari seluruh anggota MPR. Dari pernyataan dalam pasal tersebut sudah terlihat bahwa konstitusi atau hukum dasar Undang-Undang Dasar 1945 itu dapat diubah jika yang hadir dalam pengubahan undang-undang adalah 2/3 dari jumlah anggota MPR. Nah, dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, ada kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan itu, atau ada 5 butir kesepakatan, yaitu yang pertama, tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensil. Yang keempat, penjelas Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh. Yang kelima yaitu melakukan perubahan dengan cara adendum. Pembahasan dari poin per poin dari kesepakatan ini. Yang pertama, tidak mengubah pembukaan, karena pembukaan UUD tentunya ya. Karena di dalamnya terdapat tujuan negara, cita-cita bangsa, dan dasar negara, yaitu Pancasila. Jadi, apabila pembukaan ini diubah, maka Indonesia akan berubah tujuan negaranya, cita-citanya. Kemudian, Pancasila sebagai dasar negara juga berubah. Otomatis, kemungkinan nama Indonesia juga akan berubah, entah menjadi nama Nusantara, atau kembali ke zaman dulu Majapahit, dan lain sebagainya, kita tidak tahu. Oleh sebab itu, sejak awal pendiri negara sudah membuat kesepakatan bahwa tidak akan mengubah pembukaan dari undang-undang ini. Yang kedua, mempertahankan bentuk negara. Nah, Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak awal berdirinya negara dipandang paling tepat untuk mewadahi persatuan sebuah bangsa yang majemuk atau berbagai macam, ditinjau dari berbagai latar belakangnya. Jadi, harus tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesatuan ini adalah bentuk negara. Ditinjau dari negara kita yang multikultural atau banyak berbeda-beda agama, suku, bangsa, kebudayaan, bahasa. Nah, itu ditinjau dari latar belakang itu yang berbeda-beda, maka harus tetap mempertahankan bentuk negara, yaitu kesatuan. Yang ketiga yaitu mempertegas sistem presidensil, yaitu memperkokoh sistem pemerintahan yang stabil dan demokratis. Sistem presidensil ini adalah presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Jadi presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Yang keempat penjelasannya, dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat rumusan-rumusan yang bersifat normatif atau terdapat nilai-nilai yang jelas sebelum ditiadakan atau dalam arti dinyatakan tidak berlaku. Rumusan-rumusan normatif itu dimasukkan ke pasal Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya, rumusan dalam penjelasan UUD 1945 berbunyi, ini sebelum amandemen ya tentunya, Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum. Kini, setelah diamandemen atau setelah diubah, dimasukkan menjadi ayat 3 pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945
dengan rumusannya yaitu berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum yang awalnya terdapat di dalam penjelas, maka dimasukkan di dalam pasal-pasal. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat nilai-nilai yang normatif. Oleh sebab itu dimasukkan di dalam pasal-pasal. Penjelasan yang terakhir yaitu melakukan perubahan dengan cara adendum. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan dengan cara adendum, bermakna bahwa perubahan dilakukan dengan tetap mempertahankan naskah asli dari Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana terdapat dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959, hasil Dekret Presiden 5 Juli 1959, dan naskah-naskah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 diletakkan melekat pada naskah aslinya. Jadi, dengan cara adendum adalah dengan tetap mempertahankan naskah asli tersebut. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Antara lain, yang A yaitu melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945 di lingkungan sekolah. Ini khusus untuk kalian ya yang sebagai siswa atau pelajar. Yang pertama, belajar dengan serius dan bersungguh-sungguh agar dapat mewujudkan tujuan negara, yaitu tujuan negaranya salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, bersikap jujur dan sopan kepada bapak, ibu guru, dan seluruh warga yang ada di sekolah agar terciptanya kedamaian. Yang ketiga yaitu melaksanakan dan mengikuti kegiatan upacara bendera dengan tertib dan hikmat agar dapat menciptakan meningkatkan kecintaan kita kepada nusa dan bangsa. Yang keempat yaitu menghargai pendapat teman sebagai wujud dari keadilan dalam berpendapat dan mengemukakan pendapat. Jadi, walaupun pendapat teman berbeda, misal dalam diskusi ataupun dalam pergaulan kalian di sekolah, walaupun berbeda, kalian tetap harus menghargai pendapat teman kalian dan tetap mendengarkan dari argumentasi teman kalian. Yang kelima yaitu berteman dengan siapa saja tanpa membedakan agar tidak memunculkan permusuhan dan perkelahian. Nah, di dalam sekolah ini kan kalian atau di kelas lah ya, contoh kecilnya itu banyak daerah asalnya, misal di desa ini, kemudian agamanya juga berbeda, sukunya berbeda, ada yang suku Jawa, suku Komering, suku Sunda. Nah, kita tidak boleh berteman hanya mengelompok-kelompok saja. Oh, saya mau bertemannya dengan orang yang khusus dari desa saya atau orang yang satu suku atau satu agama dengan saya. Itu tidak perlu ya. Kalian harus berteman dengan siapa saja tanpa membedakan itu agar tidak ada permusuhan, tidak ada kebencian, tidak ada perkelahian di antara kalian. B. Melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di lingkungan tempat tinggal. Yang pertama, menghormati dan menyayangi seluruh anggota keluarga. Yang kedua, bergaul dengan tetangga tanpa membeda-bedakan latar belakangnya, baik agama maupun suku. Yang ketiga, yaitu bermusyawarah dengan anggota keluarga maupun tetangga untuk memutuskan masalah bersama sehingga tidak terjadi permusuhan. Nah, ini khusus jika ada permasalahan, maka segera dilakukan musyawarah, baik permasalahan dengan keluarga maupun
permasalahan dengan tetangga, agar kenapa harus dimusyawarahkan, tidak terjadi masalah yang lebih panjang atau lebih ribet lagi. Yang keempat, mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan sekitar tempat tinggal. Misalnya ada kegiatan gotong royong, maka silakan kalian untuk mengikuti kegiatan tersebut. Yang nomor 5 yaitu ikut serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan sekitar. Cara yang bisa kalian lakukan misalnya dengan mengikuti jaga-jaga atau pos kampling di lingkungan kalian. C. Melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di lingkungan masyarakat luas atau umum. Yang pertama yaitu memberikan bantuan dalam berbagai bentuk kepada fakir miskin yang membutuhkan. Yang kedua, memberikan bantuan pengetahuan dan keterampilan bagi orang yang membutuhkan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan orang lain. Untuk 3 poin yang lain cara melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar di lingkungan masyarakat luas, silakan kalian cari referensinya di buku cetak PPKN kelas 2 atau kelas 8 yang lainnya, penerbit yang lain, ataupun kalian cari di internet. Nanti ketika kalian sudah mengumpulkan catatan bab 2 ini, Ibu akan cek apakah kalian sudah benar-benar mencarinya atau belum. Baiklah anak-anak, demikian penjelasan dari Ibu. Jika masih ada yang belum paham, silakan tanyakan di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.